Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Triana Aziza Putri akan menyampaikan tugas koneksi antar materi topik 4 rancangan pembelajaran dan asesmen menggunakan pendekatan CRT mata kuliah prinsip pengajaran dan asesmen 1. Kaitan pendekatan CRT dengan lingkungan belajar dan mata kuliah lainnya. Kaitan pendekatan CRT dengan terciptanya lingkungan belajar atau lingkungan kelas yang aman, nyaman, dan berpihak pada peserta didik, serta mata kuliah lainnya seperti pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Culturally Responsive Teaching atau CRT merupakan pendekatan pengajaran yang mengakui dan menghormati keberagaman budaya dari peserta didik sebagai aspek dalam proses pembelajaran. CRT mengedepankan pemahaman mendalam terhadap latar belakang budaya dari peserta didik, memasukkan konten yang relevan dengan pengalaman hidup mereka, serta menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif. Pada tahun 2000, Guy mengemukakan mengenai langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan CRT, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengenai identitas diri peserta didik, di mana peserta didik diajak untuk mengenal identitas budayanya yang berkaitan dengan materi yang akan disampaikan. Yang kedua, mengenai pemahaman budaya, di mana peserta didik ini mengkonstruksikan pemahaman dengan ilmu pengetahuan baru yang diperoleh dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenai kolaborasi, di mana peserta didik bekerja dalam kelompok untuk membahas konsep dan perspektif budaya. Yang keempat, mengenai berpikir kritis untuk refleksi, yang mana peserta didik akan membandingkan hasil diskusinya dengan teori yang ada dengan bimbingan guru. Yang terakhir, mengenai konstruksi transformatif, di mana peserta didik akan menyajikan pemahaman mereka melalui sebuah proyek. Kelebihan dari pendekatan Culturally Responsive Teaching atau CRT itu terletak pada kemampuannya untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang lebih inklusif dan relevan dengan latar belakang budaya dari peserta didik. Pendekatan ini memungkinkan peserta didik itu merasa diakui dan dihargai dalam konteks keberagaman budaya yang mereka miliki, lalu meningkatkan motivasi belajar dan juga keterlibatan aktif peserta didik dalam proses pembelajaran. Dengan memasukkan elemen-elemen budaya dari peserta didik ke dalam pembelajaran, guru dapat menciptakan lingkungan yang memperkuat identitas dan juga nilai-nilai budaya dari peserta didik. Hal ini tidak hanya mendukung pemahaman yang lebih mendalam terhadap materi pembelajarannya saja, akan tetapi juga dapat membangun hubungan yang positif antara guru dan juga peserta didiknya. Koneksi antar materi dengan mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya adalah dalam mata kuliah pemahaman peserta didik dan pembelajarannya mempelajari mengenai pusat pendidikan, yaitu pengaruh lingkungan bagi pendidikan. Melalui pendidikan CRT dapat membantu guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan juga berpihak pada peserta didik. Penerimaan terhadap keberagaman budaya juga memberikan peserta didik kepercayaan diri untuk selalu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran tanpa takut adanya diskriminasi. Dengan demikian, pendekatan CRT tidak hanya mendukung pertumbuhan akademik dari peserta didik saja, tetapi juga dapat menciptakan fondasi yang kokoh untuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yang mana mereka dapat tumbuh berkembang dalam lingkungan yang mendukung dan memahami keberagaman budaya yang mereka miliki. Koneksi antar materi dengan mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara menekankan bahwa hakikat pendidikan sebagai upaya menuntun peserta didik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman melalui sistem AMONG.
Dalam konteks ini, Culturally Responsive Teaching atau CRT sejalan dengan pandangannya mengakui bahwa keberagaman budaya peserta didik sebagai elemen kunci dalam proses pembelajaran. Di dalam CRT tidak hanya mengandalkan pemahaman mendalam terhadap latar belakang budaya peserta didik saja, akan tetapi juga berupaya menerapkan pendekatan yang sesuai dengan kodrat mereka. Di dalam CRT memiliki tujuan untuk membangun hubungan yang inklusif dan memotivasi peserta didik untuk selalu berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran. Keterkaitan ini mencerminkan komitmen terhadap pendidikan yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik. Dari hal-hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa apabila saya menerapkan pendekatan pembelajaran CRT ini di dalam kelas saya, maka peserta didik saya akan mengalami pengalaman belajar yang lebih positif dan juga relevan dengan latar belakang budaya yang mereka miliki. Pendekatan ini memungkinkan saya untuk memahami dan juga memanfaatkan keberagaman budaya dari peserta didik saya sebagai sumber kekuatan dalam melakukan proses pembelajaran. Dengan merespon secara positif terhadap keberagaman budaya dari peserta didik saya dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, mengakui adanya nilai-nilai dan pengalaman hidup dari peserta didik, serta mempermudah dalam menyusun materi pembelajaran yang relevan dengan konteks budaya dari peserta didik. Hal ini tidak hanya meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik, melainkan juga dapat membangun hubungan yang positif antara saya sebagai guru dan juga peserta didik, memperkuat identitas budaya dari peserta didik, dan dapat menciptakan pengalaman belajar yang holistik dan berkelanjutan. Dengan demikian, pendekatan CRT ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan akademik dan juga sosial dari peserta didik. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.